Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dari Angkatan 15 dengan NDH 34 atas nama Yofi Irfan Vivian akan membahas mengenai manajemen aparatur sipil negara atau ASN ya. Sebagai ASN, kita wajib mengerti setiap manajemen yang berlaku atas ASN. Nah, sebagai ASN, kita harus mengerti kedudukan ASN. Kedudukan ASN yaitu sebagai Human Resource Management yang menganggap adalah sumber daya manusia dan sebagai aset yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Berikutnya, Open Career System yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. Dan yang ketiga, ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayan profesi, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi. ASN adalah aset negara sehingga ASN harus meningkatkan kualitas yang dimilikinya. Ya, kita harus menaikkan kualitas diri kita. Negara memberikan hak-hak untuk ASN, tetapi ASN pun harus melaksanakan kewajibannya. Contoh misalnya kita sebagai dosen sudah digaji negara, dapat uang makan, lalu kita ngajar mahasiswa datang telat-telat, pulang cepat-cepat, kuliah kilat, sama mahasiswa nggak adil. Oh, ini mahasiswa ini cantik, oke, aku harus ngajar dia aja, yang jelek nggak usah ngajar. Diskriminasi agama, sara, pokoknya ada semua di situ. Itu contoh yang jelek. Sebagai ASN, kita wajib netral dan kita harus berpegang pada sumpah ASN yang pertama kali kita ucapkan saat kita dilantik. Jadi menjadi ASN harus melakukan kewajibannya dulu, baru menuntut hak. Meskipun hak kita sebagai ASN selalu diberi oleh negara tepat waktu, mau gak mau kita sebagai ASN khususnya dosen menjalankan kewajibannya pun dengan baik, tepat waktu, dan juga memiliki integritas yang tinggi. Ada 4 unsur yang paling penting dalam manajemen. Manajemen apa? Ya, manajemen ASN, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kita wajib melaksanakan keempat unsur tersebut. Contoh, sebagai dosen kita wajib membuat RPP-RPS. Sebelum itu pun kita harus butuh perencanaan. Kita mau ngajar apa nih semester ini? Nah, materi ini masuk ke materi A, materi ini B. Nah, itu pun perlu diorganisasikan dengan baik. Misalnya kita udah buat, lalu kita ini kelompok ini. Materi yang di pertemuan 3 sepertinya masuk di pertemuan 1. Oke. Lalu diskusi dengan teman-teman. Gimana dengan teman-teman dosen? Oke, ini seperti bagus. Oh enggak, ini jelek. Nah, diskusi-diskusi ini perlu dilakukan. Ketika sudah fix, lalu laksanakan. Ketika sudah dilaksanakan pun perlu adanya pengawasan. Dari siapa? Dari diri sendiri. Oh, ternyata RPP yang saya buat terlalu susah atau terlalu mudah. Kita perlu evaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Hasil RPP-RPS itu diberikan kepada pemimpin atau kaprodi sebagai wujud akuntabilitas kita sebagai dosen. Nah, manajemen ASN
harus mampu mengelola pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional juga. Nggak hanya profesional, tapi memiliki nilai dasar yang baik, etikanya profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ASN juga wajib bekerja sesuai perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Misalnya seorang dosen, ASN, tugas dosen yang mengajar. Nggak perlu dosen ngurusin bidang akademik, keuangan, fakultas, nggak perlu. Kita sebagai dosen pun wajib bekerja sesuai perjanjian kerja pada instansi pemerintah di mana kita berada atau di mana kita ngajar. Pegawai ASN ada dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Bukan, P3K atau PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada saat ini P3K bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Mereka itu pegawai pemerintah, tetapi bukan pegawai negeri. Tapi P3K termasuk ASN yang harus menjadi pelayan publik dengan baik dan memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal. Nah, pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah. Untuk penempatan ASN berada di 3 tempat, yaitu pusat, daerah, dan di luar negeri. Nah, penempatan ASN ini tidak bisa memilih, Pak saya mau di kota besar di Jakarta, atau Pak saya mau ingin di Papua yang banyak emasnya, nggak bisa. Di mana negara membutuhkan, di mana tempat daerah membutuhkan, apa yang negara inginkan terhadap kita sebagai ASN, kita wajib mengikutinya. Nah, fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ASN dan P3K sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan. Untuk siapa? Untuk publik. Siapa yang menetapkan itu? Yang menetapkan adalah pemimpin instansi pemerintah. Yang tadi saya katakan berfungsi untuk melaksanakan kebijakan. Di mana? Di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, di situ ada kebijakan, pemberian pelayanan publik, mempererat persatuan dan kesatuan negara. Nah, itu maksudnya memberikan. Saya tipu, maafkan saya menulisnya memberi kanan, maafkan saya. Tapi maksudnya adalah memberikan. Sebagai ASN harus memiliki kompetensi yang harus dimiliki. Kompetensi ASN yang harus dimiliki oleh setiap ASN. 1. Kompetensi teknik. Kompetensi teknik ini berbicara mengenai pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Contoh, sebagai dosen ya mengajar, misalnya dosen musik yang ngajar musik. Nggak usah dosen musik ngajar matematika, lepas nanti apanya otaknya, otak kanan kirinya saling menyatu, lepas dari tempat masing-masing. Nah, yang kedua, kompetensi manajerial. Nah, kompetensi ini maksudnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Maksudnya, kemampuan kepemimpinan atau pengelolaan orang. Di saat kita memanajerial orang atau mengatur orang, seperti itu. Ketiga, kompetensi sosial. Maksudnya seperti apa kompetensi sosial? Kompetensi sosial ini
bersifat interaksi terhadap masyarakat. Maksudnya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Intinya, kita sebagai ASN harus memiliki interaksi yang baik kepada masyarakat dalam segala bidang, karena mereka adalah orang yang kita layani dan wajib kita layani. Sebagai ASN, khususnya dosen, kita tidak mendiskriminasikan mahasiswa atas perbedaan sara. Sebagai ASN, kita wajib mengerti mengenai kebijakan dan manajemen ASN. Hal ini untuk kita bertindak dalam rangka melayani publik, khususnya mahasiswa. Hal ini masuk dan diatur dalam sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetisi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, lalu status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Menurut PP nomor 11 tahun 2017, di PP ini mengatur atau memanajemen, berbicara manajemen pegawai negeri sipil. Jadi kita sebagai ASN sudah diatur oleh negara. Apa yang diatur oleh negara menurut PP 11 tahun 2017 yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Inilah undang-undang yang menjamin ASN. Sebagai ASN, yang dalamnya ada PNS dan P3K, kita sudah diatur juga dan harus mengikuti itu. Hak PNS pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4, perlindungan. 5, pengembangan kompetensi. Kalau P3K, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Jadi yang membedakan PNS dengan P3K adalah jaminan pensiun dan jaminan di hari tua saja. Tapi selain itu sama. Ada juga gaji dan tunjangan dan fasilitas di PNS. Di P3K hanya gaji dan tunjangan. Itu haknya yang bisa kita dapatkan. Kewajibannya itu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang NRI 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. 2, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3, melaksanakan kebijakan pemerintah. 4, menaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 5, melaksanakan tugas kedinasan. 6, menunjukkan integritas dan keteladanan. 7, menyimpan rahasia jabatan. 8, bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.